rukyah itu ternyata mudah. Anak-anak santri ini pun dengan sigap mempraktekkan teknik rukyah. Dan sejak dini, para santri pesantren Darul Fikri ini sudah dikenalkan dengan rukyah. Dengan rukyah, mereka belajar untuk membentengi diri dari berbagai gangguan setan. Karena setan tak akan membiarkan siapapun dekat dengan Al-Quran, apalagi menjadi penghafal Quran. Santri yang sebagian besar anak yatim ini biasa diajak oleh ustadznya untuk membantu membacakan Al-Quran untuk para pasien. Mengetahui dirinya akan dirukyah, jin yang sudah bersarang dalam tubuh Dede berusaha menghalangi. Sebelumnya, Dedek sudah berkali-kali dirukyah dan bangsa jin yang menempati tubuhnya tetap bertahan, tak mau meninggalkannya. Dedek sejak kecil sering melihat penampakan makhluk halus dan saat jin menguasai dirinya, ia sering pingsan. Orang yang kerasukan biasanya diserang bagian kepalanya, walaupun secara medis tak ditemukan kerusakan apapun. Waktu SMP itu sering kesurupan, sering pingsan di sekolah, dan itu bisa seminggu itu bisa 2 kali sampai 3 kali. Setelah itu mulai SMA juga masih seperti itu. Terus waktu mama ketemu dengan orang di rukyah, tapi saya nggak suka sama metodenya rukyahnya karena terlalu keras. Terus saya berhenti rukyah lagi, masuk ke masjid. Ada masjid di Semarang di dekat rumah sakit itu juga di situ juga metodenya keras. Selama ini sih gangguannya sering ngeliat aja, terus sama kadang di bagian tengkuk leher ini sering pusing, sering sakit, sering kenceng gitu, berat sekali gitu, sering pusing. Apalagi kalau saya udah pusing itu minum obat apapun itu nggak bisa. Kemarin terakhir saya sampai masuk rumah sakit di opnam, di CT scan, hasilnya nggak ada apa-apa. Para pasien yang sudah berkumpul di masjid lebih dahulu diajak oleh Ustadz Rohis untuk bertaubat, mengingat semua dosanya, syirik, kemudian memohon ampunan Allah. Ustadz Rohis yang dibantu oleh para ustadz muda berusaha menangani pasien yang mengalami gangguan jin. Tidak semua pasien bereaksi cepat, misalnya dengan histeris tangisan atau muntah-muntah. Ada juga pasien yang terlihat tenang Al-Quran. Gadis yang bernama Yuwanita ini, misalnya meskipun gejala gangguan jinnya jelas karena sering melihat penampakan makhluk gaib, tapi sejak awal ia tidak menunjukkan reaksi apapun. Reaksi jin bisa beragam. Seorang perukyah dengan mudah bisa melihat gejala yang aneh di wajahnya sebagai indikasi dirinya telah dikuasai jin. Dan terbukti, Yunita yang awalnya diam tiba-tiba pingsan. Ada banyak faktor kenapa seseorang terkena gangguan jin, seperti yang ditunjukkan oleh santriwati ini. Gangguan jin bisa bermula dari rumahnya atau setan dari kalangan bangsa jin yang tidak senang dengan kegiatan santri untuk menjadi penghafal Al-Quran. Wallahu alam. Akan yang ketika di rukyah mereka nyantai-nyantai aja, nggak ada reaksi sama sekali. Ketika di rumah mereka pulang, justru reaksi ketika pulang di rumah. Jadi memang reaksi itu tidak bisa diprediksi, ya. Jadi bisa saat itu juga ada yang frontal, ya, sampai muntah-muntah, kejang-kejang dan seterusnya. Bahkan ada yang cuman panas, ada yang kedinginan, ada yang pusing, ada yang mual, ada yang gerak-gerak sendiri di badannya. Nah, itu memang jin setan ada di badan manusia, yajri majrad dam.
mengikuti aliran darah yang begitu halus. Gitu. Bacaan Al-Quran begitu menyiksa bangsa jin yang telah berbuat zolim terhadap manusia. Selain bacaan kalam ilahi, pasien diterapi dengan teknik tepukan di kepala dan di punggung. Setelah diruqyah, pasien biasanya merasakan lebih baik, badannya lebih enteng, tapi seringkali jin kembali masuk ke dalam tubuhnya. Setelah diruqyah, tentu yang diruqyah atau pasien itu perlu penjagaan atau ruqyah mandiri. Ya. Ruqyah mandiri itu siapapun bisa, ya, siapapun bisa dengan mendekatkan diri kepada Allah, dengan sholat, dengan doa, zikir harian itu, ya, itu sangat-sangat menentukan. Maka benteng yang paling baik, ya, bukan jimat, bukan cekelan, bukan raja, bukan susuk dan lain sebagainya, tapi adalah Al-Quran, doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.